Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita seri Iman Kristen bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di bagian pertama kita sudah bahas bersama-sama apa yang menjadi kewajiban orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Yaitu kita memiliki kewajiban, yaitu kita harus menyerahkan diri atau mempersembahkan diri kita dan hidup menurut kehendak Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar juga bersama dari sebuah kalimat tanya, yaitu bagaimana setelah kita menjadi orang Kristen kita dapat mengetahui kehendak Allah. Ya, firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ada tujuannya masing-masing, ya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini diciptakan Tuhan dengan tujuan yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di bagian lain firman Tuhan juga berkata bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menenun kita di dalam rahim ibu kita. Maka hari ini, ya, ketika kita ada di dunia ini, bukan karena kebetulan, tetapi semua ada di dalam rencana, di dalam program dan tujuan daripada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah atas kehidupan kita? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengetahui kehendak Allah dengan menyelidiki firman Tuhan, yaitu Alkitab. Bukan dengan kita mungkin pergi bersemedi di suatu gunung yang tinggi, atau kita menyendiri di sebuah gua. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengetahui kehendak Allah adalah dengan kita menyelidiki firman Allah, yaitu Alkitab. Maka seorang Kristen harus memiliki waktu setiap hari untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Bahkan menyelidiki firman Tuhan sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan hidupnya di dunia ini. Karena tanpa dia membaca firman Tuhan, apalagi cuma hari Minggu ketika engkau ikut kebaktian baru engkau membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, kemungkinan engkau tidak akan tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Untuk mengerti kehendak Tuhan, engkau harus membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Nah, dasar firman-Nya terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Rasul Paulus menasihatkan anak rohaninya, sang gembala muda yaitu Timotius, di dalam usia yang masih sangat muda dia dipercayakan untuk mengembalakan. Maka Paulus berkata betapa pentingnya Timotius mengingat tentang warisan iman yang telah diberikan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Penting sekali warisan orang tua di mana sejak kecil memperkenalkan Timotius untuk memahami kitab suci, ya. Dari kitab suci inilah, ya, Timotius boleh memperoleh hikmat, ya, dan menuntun Timotius, dan bermanfaat bagi dia tentu untuk pelayanannya dan jemaat yang dia gembalakan, untuk menuntun atau mengajarkan setiap jemaat mengerti, memahami karya keselamatan Allah tersebut. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan satu tujuan, setelah kita membaca, merenungkan, meneliti firman Tuhan, kita diperlengkapi. Tujuannya adalah supaya kita hidup, ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, setiap waktu atau setiap hari kita memunculkan buah-buah perbuatan baik kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Betapa penting peranan orang tua untuk menuntun anaknya, mengajar anaknya tahu firman, mencintai firman, sehingga dia mengerti kehendak Allah atau akan hidupnya. Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Engkau tahu bagaimana kitab suci diajarkan kepadamu pada waktu engkau masih kanak-kanak. Dan inilah yang menjadikan engkau bijaksana, sehingga menerima penyelamatan Allah dengan iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita.
Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, kenapa wajib kita baca renungkan firman Tuhan? Karena hanya itulah cara Allah untuk menjadikan kita diperlengkapi dan kita siap dalam segala segi untuk melakukan segala perbuatan baik. Kalau tidak, perbuatan baik yang kita lakukan itu mungkin ada tendensiusnya, ada udang di balik batu, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan muncul dari ketulusan, dari kehendak Allah, tapi kita menolong seseorang karena ada maunya. Kita mengharapkan ada feedbacknya, ada balasannya. Nah, supaya kita bisa melakukan perbuatan baik dengan tulus, dengan benar, maka kita harus mengisi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita belajar bagaimana kehidupan para rasul, para nabi, ketika mereka melayani, ketika mereka menolong orang yang susah, ketika mereka berbuat baik. Ya. Dan bahkan terlebih teladan yang diberikan oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia. Dan itu semua ada di dalam Alkitab. Maka penting orang Kristen untuk membaca merenungkan firman Tuhan supaya Allah memperlengkapi kita untuk siap dalam segala segi. Kita diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Kemudian di dalam terjemahan sederhana, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dikatakan begini. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian. Jadi Alkitab memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi kita hanya bisa hidup menurut kemauan Allah ketika kita setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan baik. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan bagi kita supaya betul-betul kita memahami bahwa untuk mengerti kehendak Tuhan, hanya dengan kita membaca, merenungkan, dan meliti firman Tuhan. Kita tidak harus pergi naik gunung, ya, cari masuk di dalam hutan, bertapa atau bersemedi, tidak. Dalam iman Kristen tidak mengajarkan demikian. Yang harus Anda lakukan adalah meneliti, membaca, merenungkan firman. Dari situ engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Dan keyakinanmu itu juga berdasarkan kitab suci, yang sejak kecil kamu sudah kenal, dan melalui firman Tuhan itu kamu menjadi bijaksana. Sehingga kamu menerima keselamatan yang kita peroleh karena percaya kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Dan semuanya berguna. Jadi Alkitab itu bermanfaat. Alkitab itu berguna. Manfaat daripada Alkitab. Dan semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. Jadi melalui firman Allah, ya, melalui Alkitab kita baca renungkan. Jadi melalui firman Allah kita sebagai hamba Allah dimampukan dan dilengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dunia ini dengan baik ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kalau tidak, pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, aktivitas agamawi kita lakukan tanpa kasih di dalamnya. Dalam cerita anak yang hilang itu jelas, bukan? Justru kakak yang sulung terbesar, justru dia terhilang di dalam rumah. Dia tetap tinggal dengan papanya, dia tetap mengurus ternak papanya, dia tetap mengurus mungkin tanggung jawab di dalam rumah. Tapi sayang, dia lakukan itu tidak di dalam kasih. Sehingga ketika adiknya begitu pulang, adiknya yang hilang telah ditemukan, dia merasa iri, cemburu. Sehingga dia berkata bahwa Bapak begitu mengasihi adik yang di mana dia telah menghabiskan hartanya dengan pelacur-pelacur. Padahal belum tentu pelacur-pelacur. Bukan dari mana dia tahu adiknya menghabiskan harta dengan pelacur-pelacur. Tapi karena rasa iri, dia merasa bahwa dia mengasihi papa. Dia tidak pernah tinggalkan rumah. Dia bekerja untuk papa, mengurus ternak. Dia mengurus rumah. Dan dia tidak pernah buat jahat. Tapi kenyataannya bapak seolah-olah lebih mengasihi adiknya. Sayang,
anak yang sulung ini justru terhilang di dalam rumah. Karena dia melakukan seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaannya tanpa kasih di dalamnya. Nah, ini satu pelajaran penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen, mari kita mengerti, belajar apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita. Supaya ketika kita melayani, kita aktif dalam pelayanan, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita bisa berbuat baik, mari kita berbuat baik tanpa melakukan perhitungan-perhitungan. Karena kita lakukan semua untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita lakukan karena Allah telah melakukan hal yang baik kepada kita terlebih dahulu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pesan firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 15, jelas Paulus menasihatkan Timotius untuk selalu mengingat teladan iman, ajaran didikan dari omanya, neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Ini penting. Warisan iman orang tua kepada anak menjadi bekal Timotius pada akhirnya menjadi gembala. Paulus menasihatkan ini. Karena itu hari ini kalau engkau juga menjadi ayah dan ibu, di dalam rumah tanggamu engkau diberkati dengan Tuhan memberikan keturunan, catat baik-baik. Engkau punya tanggung jawab untuk mengajarkan iman kepada anak-anakmu. Sebagai orang Kristen, di dalam keluarga Kristen, orang tua punya tanggung jawab mewariskan iman, memberikan contoh dan teladan kepada anak-anakmu. Saya terberkati dengan sebuah tulisan atau kutipan dari teman di FB, ya, di mana mengatakan demikian. Anak adalah pendengar yang buruk. Anak adalah pendengar yang buruk, tapi mereka adalah peniru yang baik. Anak adalah pendengar yang buruk, tapi mereka adalah peniru yang baik. Maka salah satu cara terbaik untuk mendidik anak-anak adalah perbaiki kelakuan kita. Artinya orang tua. Perbaiki dulu kelakuan kita harus menjadi teladan supaya apa? Anak kita bisa menjadi peniru yang baik. Kalau orang tua tidak tahu berdoa, tidak suka bersekutu, bagaimana Anda suruh anak beribadah? Kalau orang tua tidak suka baca Alkitab, orang tua tidak suka merenungkan firman Tuhan, bagaimana Anda bisa mau mengajarkan atau memerintahkan anakmu baca Alkitab? Berarti orang tua harus bertobat terlebih dahulu, engkau menjadi teladan. Karena apa? Anak itu adalah pendengar yang buruk. Terkadang Anda perintah dia A, anak buat B. Tapi catat baik-baik bahwa anak mereka adalah peniru yang baik. Apa yang Anda contohkan, apa yang engkau teladankan, itu yang mereka lakukan. Kalau engkau hanya duduk untuk caci maki orang, anak hanya duduk tidak pernah baca Alkitab, ya itu yang akan dilakukan anak-anakmu. Maka supaya anakmu bisa berubah, rubahlah kehidupanmu terlebih dahulu. Sebagai orang tua, berubah, bertobat sungguh-sungguh seperti orang tua ya daripada Timotius, neneknya Lois dan kemudian ibunya Eunike yang menanamkan benih iman, mengajarkan iman dan memberikan teladan kepada Timotius. Sehingga Timotius bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Firman itu meluruskan yang salah, firman itu memperbaiki kelakuannya dengan satu tujuan, dia diperlengkapi untuk perbuatan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita orang tua bertobat terlebih dahulu. Rubah cara hidup kita sehingga anak-anak kita melihat teladan yang baik dan daripadanya firman Tuhan berkata, anak-anak kita akan diperlengkapi melalui firman Tuhan satu kali kelak, ya. Mungkin di hari tua kita, anak-anak kita dapat berkata, saya bangga memiliki ayah dan ibu yang mencintai dan mengasihi Tuhan sehingga memberikan teladan, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi berkat. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mahkota anak-anak adalah orang tuanya dan mahkota orang tua adalah anak cucunya. Karena kita orang tua sudah bertobat, memberikan contoh teladan dan mewariskan iman, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka sehingga anak-anak kita bertumbuh di dalam rencana, kehendak dan tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah? Kita dapat mengetahui kehendak Allah dengan menyelidiki firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bertumbuh di dalam iman Kristen yang sehat, yang sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.